Mendingan diurungin, duitnya dibalikin. Tobat, itu lebih bagus. Mau nyuci baju pakai air kencing, gimana tuh? Mohon maaf. Kan nggak bisa model begitu. Meskipun para ulama menghilah. Satu, kalau tetap nekat mau kurban, minjem dari kawannya duit. Nanti duit korupsi sama judol dibuat pakai bayar. Terus apa gunanya kayak begitu? Ya, nggak ada guna, nggak ada gunanya. Orang pergi haji pakai duit korupsi, pergi gitu, no? Tapi kalau sampai ente mengatakan bahwa ini halal, nih duit nih, ini halal, udah jelas nih korupsi, halal, maling halal, bunuh halal, mohon maaf jadi wanita malam halal, pakai. Ya bagaimana pengen bersih? Kadang-kadang dialirin duitnya buat bikin pesantren nama. Ya tapi kita sebagai panitia kurban kagak usah nanya, ini halal apa haram. Nanti nggak ada orang mau kurban nanti kayak begitu. Biarin aja kita modelnya husnuzon. Ini urusannya kembali kepada si pribadi si orang itu gitu, ya. Kemudian setelah dia itu minjem dan dia balikin duitnya, dia nggak boleh meyakini kalau kelakuannya itu halal. Itu aja. Ya, kalau masih mau nekat juga untuk menyatakan sah doang, diterima sih nggak bakal diterima gitu. Orang mau kurban nyembelih tikus, ikhlas banget niatnya, nggak bisa karena syaratnya diterima itu dua, karena Allah, caranya Rasulullah, selesai. Naam. Kemudian kalau orang nunda-nunda kurban hukumnya apa? Dosa. Mampu ya, mampu ditunda-tunda terus. Dosa dia hukumnya itu. Dan baligh itu bukan syarat kesunahan, serta nggak disunahkan bagi yang haji. Musafir, non haji tetap disunahkan. Kalau kita ngurbanin sesuatu, apakah kita harus wajib hadir? Enggak, hukumnya sunnah. Bagi cewek, kalau ada fitnah, jangan hadir. Kalau kita hadir, kemudian kita ngelihat sendiri itu, kalau kita cowok disunahkan kita yang nyembelih sendiri. Kalau perempuan, meskipun dia bisa nyembelih, disunahkan mewakilkan kepada yang bisa nyembelih. Beda ya. Makanya perempuan biarin di rumah aja. Nyiapin tusuk sate. Nyiapin buat bumbu rendangnya. Dan lain seterusnya ya. Nah, dalam kitab Bushrol Karim itu kita disunahkan ketika melihat hewan kita disembelih baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, dan aku adalah termasuk dari golongan orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, syarat penyembelihnya sekarang. Yang pertama harus muslim. Ahli kitab udah nggak ada sekarang dalam syaratnya Imam Syafi'i. Karena ahli kitab orang Yahudi Nasrani dalam mazhab Syafi'i, nasabnya harus masbut, harus tetap sampai kepada Nabi Harun alaihis salam. Gimana pengen netapin nasab sejauh itu? Kan nggak bisa. Sekarang rata-rata yang Yahudi dan Nasrani bahkan eh, setelah dicek haplogrupnya itu keturunan-keturunan yang tidak ada sambung kaitnya dengan Nabi Harun gitu. Tapi suku-suku lain yang menyimpang daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian baligh dan mumayyiz. Ya, baligh sah, mumayyiz sah gitu ya. Menurut kaul yang sahih. Ahli kitab enggak. Makanya sebagian orang tua kami dulu waktu ke pasar itu enggak mau beli ayam mati. Maunya beli ayam, kemudian mereka sendiri yang nyembelih itu ya, untuk memastikan bahwa memang tidak ada syubhat di dalamnya. Ya, kalau kita kan bicara masalah syubhat, kaitannya ada syubhatul fa'il, syubhatul mahal, syubhatul madhab. Kalau yang pertama ini kan mayoritas kita orang Islam di sini. Kita pergi ke pasar, kita punya pikiran, ini orang Islam nih. Yakin, buktinya pakai peci. Jangan tanya, KTP lu apa? Ya, ngajak ribut itu namanya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang memang sesaklek itu. Mohon maaf Pak, Bapak Muslim, alhamdulillah. Ini disembelih dengan cara ada model itu ada. Bahkan ada yang bilang, ya udah saya aja yang nyembelih. Saya punya kakek modelnya begitu, nggak mau. Kalau nggak nyembelih sendiri.
Saya punya njit begitu, ya. Kalau misalkan kita pergi, misalkan ke warung-warung gitu, ada air putih, kan kita nggak tanya mana logo MUI-nya kan? Ya. Tapi kalau ada yang mau hati-hati boleh. Fa hukmu syubhatil fa'il mubah. Maka hukum kita untuk agak saklek di dalam syubhatul fa'il atau syubhat yang kaitannya dengan pelakunya, itu hukumnya mubah. Nah, halal nggak sembelihan orang gila dan mabuk? Dalam mazhab Syafi'i halal. Tapi makruh tanzih. Ya, dikit lagi haram. Gimana itu? Mau nggak makannya? Nah, ya. Dikit lagi dikit lagi haram. Sama juga dengan orang buta gitu. Nah, orang bisu kalau menyembelih boleh, tapi harus pakai isyarat ya, ngasih isyarat ya. Wanita sedang haid juga sah hukumnya. Nah, waktu kurban wa waktuha min irtifa'i syamsin nahrin ila akhir ayyamit tasyrik, sampai hari terakhir di hari tasyrik, dari awal tingginya naiknya matahari di waktu duha sampai akhir hari tasyrik. Nah, bagian kurban antum sudah pada tahu lah ya. Syaratnya apa? Kalau kambing domba 1 tahun. Kambing domba 1 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan kurang dari 1 tahun, 6 bulan ke atas boleh. Kalau kambing kacang minimum 2 tahun. Unta 5 tahun. Sapi 2 tahun. Jadi ada syaratnya tuh udhiyah itu. Beda dengan sekedar kurban ya. Dan kambingnya itu harus sehat. Nggak boleh yang terlalu kurus. Nggak boleh yang kepotong ekornya. Nggak boleh hewan yang putus telinganya, nggak boleh hewan yang pincang, nggak boleh hewan yang picek matanya, hewan yang penyakitan, hewan yang sakit parah, keputus kupingnya meskipun sedikit, lidahnya, susunya, putingnya tuh mohon maaf kalau kepotong, jadi dicek semuanya itu. Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Mana lebih utama? Sapi satu, kongsian 7 orang, apa 7 orang beli satu-satu kambing? Ini khilaf. Mayoritas mengatakan 1 orang beli satu-satu kambing. Yang lain bantah, tergantung apanya? Dagingnya dong. Kalau daging sapinya lebih banyak, maka diutamakan sapi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kita cepet-cepet aja deh ya. Wajah-wajahnya sudah wajah-wajah nggak ikhlas nih ngajinya nih. Ya, ya cepet-cepetin aja. Sekarang gini. eh Kalau misalkan eh iuran siswa gimana? Kan ada sekolah anak-anak kita. Iuran buat kurban. Misalkan satu sekolah beli 20, jumlah siswa 500. Beli apa? 20 apa? 20 kambing. Kira-kira termasuk kurban nggak? Nggak. Tapi tetap sembelih aja. Terus pertanyaan selanjutnya, boleh nggak ngadiahin daging kurban kepada orang kafir? Ini ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i ini. Yang muktamadnya nggak boleh. Nggak boleh kita ngasih ke orang kafir. Kalau mau kasih orang kafir, orang non-muslim minta, maka kita beliin. Biasanya ada teman-teman non-muslim yang juga pengen ngerasain daging. Kita bilang, nanti kita masakin deh. Masakin apa kek gitu. Masakin gulai kambing ya, kita beli lagi kambingnya. Ini kalau kita menggunakan pendapat yang strict dari mazhab Syafi'i. Cuma Imam Nawawi dalam majmu'nya, beliau menjelaskan dibolehkan bagi orang yang ingin memberi kepada orang non-muslim dengan catatan 2. 1 dhimmi, 2 miskin. Nah, kalau mau cari orang non-muslim miskin, rata-rata di Karawaci. Astagfirullahaladzim. Bener kan? Bener nggak? Bener nggak? Ya kan ada orang-orang, saudara-saudara kita dari kalangan Tionghoa yang sering kali saya nganggap dia tuh muslim gitu loh. Karena nggak ada potongan orang, beda banget sama orang Jaksel lah. Kalau orang Jaksel kan begitu kan. Ya Pak ya, bener kan? Tahu kan, paham kan? Bukan kita dikotomi gitu loh. Cuman maksudnya, Ana juga baru tahu. Kan Ana pernah Ramadan tahun kemarin keliling. Niat itu berusaha mau belajar jadi orang bener lah. Sedikit ada rezeki, kita bagi-bagian rezeki dari orang, bukan punya Ana lah. Ada yang kasih terus Ana bagikan gitu kan. Ayo Pak, baca dulu, baca sholawat. Dia ngeliatin aja. Ini bisu apa bagaimana? Terus anak cari lagi yang kedua, ketiga, keempat, semuanya langsung kata teman, Bib,
Itu non muslim. Ah, yang bener. Iya Bib, cuma memang kulitnya agak terbakar matahari gitu. Ya beda dikit sama teman-teman kita Jaksel sama PIK, jangan dibandingin deh. Ya. Nah, boleh tuh. Nah, boleh nggak kita mencicipi daging kurban itu? Nggak boleh, haram kalau kurban wajib. Kurban wajib ini kita nazar. Seandainya saya dibolehin nikah lagi, maka saya potong sapi. Ternyata dibolehin nikah lagi, potong sapi. Itu sedikit pun nggak boleh nyicip. Tapi kalau kita berkurban sunnah, boleh kita nyicip sedikit. Jangan mesen, tolong daging khas dalam. Ngapain? Kadang-kadang ada aja orang iseng kayak begitu lu, kayak gak pernah makan daging aja lo. Heran. Terus boleh nggak daging kurban dijual? Kalau kita miskin, apalagi fakir, boleh. Karena statusnya tamlik, penyerah terimaan hak. Tapi kalau kita orang kaya, status daging itu diafah, jamuan. Emang ente datang ke rumah orang jadi tamu, disediain makanan, terus ente bawa pulang, terima kasih saya mau jual, boleh nggak itu? Nah, itu jamuan, jamuan buat dimakan, bukan buat dijual. Nah, makanya kadang kita juga dilema panitia itu. Ada fakir miskin yang emang nggak punya sarana buat masak, punya kompor nggak ada gasnya, punya gas nggak ada minyaknya, punya minyak nggak ada kompornya, muter aja kayak begitu kan bingung kayaknya kan. Ya udah paling bagus serah terima, bilang mau dimasakin apa mau dijual. Paling lebih bagus lagi kasih duit, beliin kompor, itu kan jadi pahala ya. Ya itu fungsinya kita jadi orang Islam yang mampu ya begitu. Nah, duluan mana nih kurban sama akikah nih? Tergantung waktunya. Kalau ternyata masih bulan Ramadan, masih bulan Rojab, ya akikah dulu nggak apa-apa. Kalau ternyata udah mepet-mepet sama bulan kurban ya, udah idul kurban dulu nggak apa-apa. Nggak ada ta'arud di antara keduanya itu, nggak ada pertentangan. Nah yang terakhir, boleh nggak nih kita jadiin upah? Ente jagal, motong, ngulitin 5 sapi ya, masing-masing sapi aneh kasih 500.000, jadi total 2,5 juta. Nah, itu bagus. Tapi kalau misalkan masing-masing sapi ente dapat 1/5 dagingnya gimana? Nah, itu nggak bisa dikatakan kurban tuh, nggak sah ya. Gimana kalau yang menyembelih Muhammadiyah, yang berkurban NU? Yang Muhammadiyah bilang hari ini udah Lebaran, yang NU bilang besok. Nah, kambingnya punya orang NU, yang nyembeli orang Muhammadiyah. Kagak sah karena beda keyakinan. Yang Muhammadiyah pengen nyembeli sekarang. Yang NU bilang Lebaran baru besok. Makanya nanti nggak usah ngikutin Saudi. Ya, jadi ada gini, ada tradisi teman-teman kita ulama-ulama dari Yaman itu namanya ta'arif. Ta'arif itu at-tasyabbuh bi ahli Arafah. Kita menyerupakan diri dengan orang-orang yang lagi wukuf di Arafah, ba'da asar, bukan waktu sono, waktu sini kan asarnya beda, kita duluan. Kita baca zikir. Nah, itu tasyabuh dengan hari Arafah. Ngikutinlah kita dengan keadaan mereka di sana. Tapi kalau dari tanggalnya di sini masih tanggal 8, di sini masih tanggal 8, ya kita nggak usah tasyabuh gitu. Tasyabuh di dalam penentuan tanggalnya itu, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, mengikuti dari keputusan pemerintah itu dapat meniadakan dari perselisihan. Tapi semisal ya Ustadz Nu'man juga sering beda nih. Ya nggak? Iya, Ustadz Nu'man orang-orang di mana itu? Ya udah deh, situ deh. Kalau saya mah punya pegangannya orang Basmol tuh. Teman saya Ustadz Abdul Ghafur. 2 hari sebelum Lebaran saya telepon aja. Kapan Lebaran? Senin kata dia. Oke, gitu. Beneran Senin gitu. Ya, karena dia emang pakarnya ahli falak dan juga sudah terintegrasi dengan pemerintah. Nah, teman-teman semua yang sekarang mungkin belum mampu untuk berkurban, yuk sama-sama kita niat aja dulu. Ya Allah, saya niat, saya pengen berkurban ya Allah.
kalau ternyata nanti engkau kasih rejeki nggak tahu dari mana, saya akan berkurban. Kalau ternyata engkau nggak kasih rejeki, ya Allah, tolong catatkan saya pahala orang yang berkurban. Begitu juga haji. Jadi hakikat dari kehidupan ini yang disampaikan Syekh Buti itu ya kita ngikutin saja. Beliau sampai nulis kitab Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Manusia itu sebenarnya dia punya pilihan atau enggak sih gitu. Apakah dia itu memilih atau dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya qada. Kita harus yakin betul ini. Secara sempurna tidak boleh ada 0,01% yang miss. Bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yakin 100%. Itu namanya qada. Udah ditetepin semuanya. Mati, hidup, rezeki. Nah, tapi ada namanya qadar. Sauqul qada ilal maqadir. Jadi qada itu masuk kepada tanfidz. Kepada penetapan-penetapan yang kaitannya dengan waktu kita. Nah, di situ kita ada ikhtiar. Kita datang ke majelis ini misalnya. Itu nggak kepaksa. Ada pilihan kita. Pilihan saya untuk datang, pilihan antum untuk datang. Itu pilihan kita. Begitu juga di dalam pekerjaan, di dalam memilih jodoh, di dalam menyekolahkan anak, di dalam baca Quran, belajar agama, dan lain seterusnya. Tapi catatan utamanya adalah jangan sampai kalau kita udah banyak berdoa, kita protes sama Allah. La tutalib rabbak bita'akhuri matlabika walakin talib nafsak lita'akhuri adabika. Jangan kamu itu menuntut Allah gara-gara kamu pikir Allah telat ngasih. Ini syirik kecil nih. Nganggap Allah sama dengan kita. Nganggap Allah sepantaran. Tahu sepantaran kan? Sepantaran. Kan saya udah sholat, bagi dong. Kan saya udah doa, bagi dong. Ini syirik kecil. Kan saya udah ini, bagi dong. Kenapa saya nggak ini? Ya, kita nganggap diri kita sepantaran. Bodoh banget itu. Maka Syekh Buti itu bilang gini, kalau kamu mau tahu orang yang sering ngomong, kenapa kok tidak dipenuhi ini dan ini, ketahuilah itu orang yang paling tidak memenuhi haknya Allah. Orang yang paling banyak protes kepada takdir yang Allah berikan pada dia, itu sebenarnya orang yang paling parah di dalam i'tirad, menantang daripada keputusannya Allah. Padahal sholat cuma khusyuk di rakaat pertama, rakaat kedua ketiga ingat tetangga yang janda. Nah, itu kan. Benar nggak? Benar nggak? Nah, jadi model-model kayak begitu harusnya kan pakai perasaan juga gitu kita sama Allah itu. Nah, di sini ini juga pesan buat saya dan buat kita semua, semua ibadah itu harus betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau teman-teman saya kasih, ya itu dia, sehari berapa? 5 liter susu sapi, tapi saya campurin dengan 1 sendok teh tai kambing. Sendok teh aja, nggak banyak. Ya, atau gini deh, satu teman, saya kasih 2 kulah deh. Saya kasih 2 kulah deh sampai sampai jadi mutlak deh tuh air tuh. Ibaratnya ya. Tapi diaduk sama 1 tai sapi. Mau nggak diminum? Ya itulah Allah gitu. Kita ya saya masih hidup, masih bisa ngomong di depan antum, kita semua masih bisa di sini karena semua rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berhak sedikit pun menuntut apapun dari Allah. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Silakan. Nggak ada? Ya, silakan Pak. Udah banyak kaya ya. Heeh. Iya. Misalkan ya oke lah, ngambil nggak usah jauh Pak, ke Palestina lah gitu ya. Iya kan? Boleh-boleh aja nggak ada masalah. Ngikuti pendapat ulama yang memperbolehkan itu. Meskipun memang yang ditakkit oleh para ulama sebenarnya adalah untuk lingkungan kita dulu. Tapi kan pandangan kita tentu saja terhadap realita harus menjadi pertimbangan. Semisal Anda tinggal di Pondok Indah gitu ya. Kan fungsinya kita bagi-bagi daging kurban juga ada sebenarnya di situ. Meskipun mereka kaya, benar nggak? Benar nggak? Kaya kan semua di Pondok Indah kan?
Tapi kalau kita motong kurban di sana, ada efeknya nggak? Ya ada. Ta'liful qulub. Hati orang-orang beriman di situ kan yang makan daging kurban dapat berkahnya. Tapi di satu sisi juga pertimbangan ulama yang membolehkan untuk memindahkan kurban dari daerah kita itu adalah karena banyak kesusahan orang Islam di negeri-negeri yang lain yang tidak pernah makan daging, tidak pernah makan kambing, ya tidak pernah makan domba, tidak pernah makan unta, ya. Jadi silahkan preferensi Bapak yang mana, yang lebih nyaman di hati Bapak itu yang mana, ya. Istafti qalbak, ya. Mintalah fatwa pada hati kita masing-masing. Baik. Ada lagi Pak, silakan. Ada yang mau kurban perasaan nggak sini? Ya, kayaknya kita semua jadi korban perasaan deh, ya. Ya udah deh, ya asal jangan bini aja dikorbanin ya. Heeh, bini dikorbanin minta ganti janda. Ya Allah jangan dong. Ya. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.